dan bumi lenyap daripada satu iota atau satu titik batal. Coba abang baca Matius 5 ayat 17. Coba abang baca sendiri, bang. Kami ayat itu sudah hafal Dinda, sudah hafal abang Dindanya. Iya, jadi yang mana yang berlaku, bang? Saya tanya dulu, bang. Menurut abang yang mana yang berlaku? Saya tanggapi boleh. Nggak mungkin ambigu. Yang berlaku ya perkataan Yesus. Kalau orang omongan Kristen, kau dari tadi ambigu. Silakan Bang Faruk. Saya tanggapi. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabi Allah, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dengan rahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat, yang kepanjangan dan tiada kampung ujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana pendapatan Aki Fahru dan juga Aki Kaisar. Dan lucu kamu muslimin ya, karena apa yang menjadi penyampaiannya ini ilmu semua ini. Nah, jadi banyak sekali Kristen-Kristen ini yang kejang-kejang, Kristen-Kristen yang kelojotan itu banyak sekali. Dan apa ya, kalau sudah beliau yang ngomong nih, beliau berdua ini ya sudahlah tuh ya, banyak sekali pendeta-pendeta itu ya, tidak pendeta laki-laki, tidak pendeta perempuan, mereka ini panas dan sakit hati. Karena apa? Sangat menusuk dan menghujam ya ke ulu hati, ke ulu jantung. Jadi ya itulah bagaimana mereka berhujah itu membuat semua orang itu panas ya, orang-orang Kristen itu panas. Baik kamu muslimin, agak tak berlama-lama, demikian videonya. Elohim ya. Sudah itu saya tanggapi, bang ya. Ini dalam Matius, sebentar ya. 2541. Bentar ya. 2541 bukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matius 5, dalam Matius 5 ayat yang ke-17 ya, itu tadi kata Paulus ya, ini kata Yesus ya. Mana yang lebih berkuasa, kata Yesus atau kata Paulus ya? Yesus mengatakan, jangan kamu menyangka bahwa aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi aku datang untuk menggenapinya. Sesungguhnya satu iota pun atau titik pun tidak akan ditiadakan. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada hukum Taurat batal. Jadi mana lebih tinggi, perkataan Yesus atau perkataan Paulus? Saya tanya dulu, bang, mana yang lebih tinggi? Kalau orang Kristen, sebentar bang ya, saya belum selesai. Sedikit lagi, bang. Kalau orang Kristen, bang, sebentar bang ya, kalau orang Kristen yang murni Kristen, dia lebih taat kepada perintah Yesus daripada perintah Paulus. Karena perintah Paulus di sini ada kontradiksi, ya. Paulus bilang dengan matinya Yesus telah membatalkan. Padahal Yesus bilang apa? Tidak. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu iota atau satu titik batal. Coba abang baca Matius 5 ayat 17. Coba abang baca sendiri, bang. Kami ayat itu sudah hafal Dinda, sudah hafal abang Dindanya. Iya, jadi yang mana yang berlaku, bang? Saya tanya dulu, bang. Menurut abang yang mana yang berlaku? Saya tanggapi boleh. Nggak mungkin ambigu. Yang berlaku ya perkataan Yesus. Kalau orang Omongan Kristen, kau dari tadi ambigu. Silakan Bang Faruk. Saya tanggapin boleh Dinda? Boleh abangnya tanggapin? boleh bang. Boleh kanda. Kalau kamu tanya kepada saya, perkataan siapa yang lebih dipercaya? Ya, statement siapa yang lebih dipercaya? Yesus atau Paulus? Jelas. Aku akan menjawab Yesus. Nah, sekarang Terima kasih. Lebih percaya dengan perkataan Yesus. Puji Tuhan, bang. Dengar dulu. Puji Tuhan. Dengar dulu. Berarti kamu ingkari dong tulisan-tulisan Paulus, betul? Cuma satu itu aja. Bang. Terus terang yang saya nggak setuju. Cuma satu itu aja, bang, yang beda pemahamannya. Boleh Cuma satu itu aja yang beda pemahamannya. Satu itu aja yang beda pemahamannya. Perkataan
Rasul dengan perkataan Tuhan Yesus yang mana lebih Barusan kuat? kau Yang mana ngomong lebih tidak kuat? boleh 1 iota pun, tapi kau cuma 1. Perkataan Paulus, ini kan perkataan Paulus cuma satu yang bertentangan. Jadi dengar dulu teman-teman. Hanya Dengar satu ya. yang beda bertentangan, yang lainnya semuanya Benar, sama. berapa bilang, Bang? Kita kaji ya. Kita kaji Le Kesar ya. 1 atau 2. Ya, yang mana lagi yang berbeda? Yang mana lagi yang berbeda dengan ucapan Yesus? Saya tanya dulu, Bang. Coba kasih datanya, mana Kita berbeda? kaji ya. Yang dibantah dia 1 atau 2. Kita kaji. Galatia 3:10 dikatakan, orang yang hidup di bawah hukum Taurat berada di bawah kutuk. Jadi ketika kau hidup di bawah hukum Taurat, kau berada di bawah kutuk. Tulisan Paulus yang itu kau bantah atau tidak? Kamu bantah atau tidak? Tulisan Paulus yang itu. Kenapa? Bagaimana? Di dalam Galatia 3:10 dikatakan, setiap orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Ketika kau hidup berpegang kepada hukum Taurat berdasarkan Galatia 3:10 kata Paulus, kau berada di bawah kutuk. Dan dalam Matius 25:41 orang-orang terkutuk dinyahkan dalam api kekal bersama dengan iblis. Sekarang saya tanya, tulisan Paulus dalam Galatia 3:10 itu kau percaya, kau pegang atau kau bantah? Ya, saya tidak yakini seperti itu. Oke, Jadi orang Israel bagaimana? Saya tanya dulu, orang Israel bagaimana? Kedua, tunggu dulu. Apakah orang Israel orang terkutuk? Tunggu dulu, iya tunggu dulu. Udah cukup, nggak usah dilebarkan kemana-mana. Penting ada udah bantah, udah cukup. Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya dia sebagai manusia, telah membatalkan hukum Taurat dengan segala ketentuannya. Dengan segala ketentuannya. Berarti baik Taurat 10 perintah Tuhan maupun Talmud yang kau sampaikan tadi dan bla-blanya, itu telah terbatalkan dengan kalimat dengan segala ketentuannya. Nah, tulisan Paulus yang tertulis dalam Efesus 2 nomor 15 tadi, Anda bantah atau tidak? Anda tolak atau Anda terima? Anda terima atau Anda tolak? Ya, Jawab. saya bantah lah. Kenapa? Udah 2. Karena perkataan Yesus tidak pernah membatalkan. Dia menggenapinya. Berarti dia nggak yakin. Berarti dia nggak yakin. Bre, berarti dia nggak yakin. Bukan 2, itu masih satu kesatuan. Itu masih, Berarti dia nggak yakin. Bang, itu masih dalam konteks Taurat. Oke, lanjut dulu Le Kesar. Konteks Taurat. Anda hanya begini Kanda. Anda hanya satu konteks Taurat, Anda membuat 2 pertanyaan. Sama Tentu yang lain aja. 2. Beda kitab itu Galatia sama Efesus. Jadi begini. Kita itu ngarang aja loh. Beda. Cair dong, Bang Bro. Jadi gini. Itu udah 2 kan? Jadi gini. Aku kasih lagi Ya, nanti jadi kau gini, yang gini, ketiga, Kanda. Bangku. Izin Bang. Izin nih. Gini Allah. Kanda. Udah Ya, lah, Bang. kalau abang Itu kasih sudah yang kau ketiga, tidak. tapi mengenai Tadi hukum 1 Taurat, tidak ya kau tetap setujui. sama. Tetap sama. Dan yang terakhir yang Galatia juga engkau tidak menyetujui. Bahkan ada yang ketiga di sini bukan lagi. Bang. saya. Ya, sabar. Saya bukan tidak setujui, tapi apakah perkataan Yesus sama dengan itu, Bang? Saya tanya dulu, Bang. Abang jawab dulu. Apakah perkataan Yesus sama dengan Paulus? Loh, jangan hanya modal ketawa, Bang. Jangan hanya modal ketawa. Sini kita harus modal logika. Sama nggak, Bang? Kau sudah Jangan modal mendengarkan ketawa, Bang. kan? Kau sudah Nah, mendengarkan. Saya tanya, apakah sama atau tidak? Ya atau tidak, Bang? Yang Bang. ditanya ya dan tidak, tapi abang Oke, bernarasinya terlalu Bang, lain. pelan-pelan. Nah itu ya dan tidak, Bang. Abang Daku, pelan-pelan Ya oke, saya Abang kan Daku. tanya, Bang. Pelan-pelan Abang Daku. Apakah ya, oke. Bang, Apakah Abang pertanyaannya sudah saya pelan-pelan ya? mendengarkan beberapa kali ayat yang sudah dibacakan oleh Bang Faruk Sianipar. Oke. Abang sendirilah oke. yang dapat menyimpulkan itu. Internal abang lah yang menyimpulkan itu. Oke, ya. Ya, menurut saya, ini saya bertanya ya, apakah menurut abang ini sama perkataan Yesus dengan perkataan Paulus? Apakah sama ya atau tidak, Bang? Sekarang pertanyaannya, apakah Bang, engkau Bang. menyetujui Saya itu? bertanya Apakah engkau Bang membantah? Bang, dengar dulu pertanyaannya, Mbak. Ya dan tidak, bukan berceramah, Bang, ini. Ya dan atau tidak, Bang? Sekarang Jawab dulu, Bang. menurutmu kau menyimpulkan itu bertentangan apa tidak? Aduh, yang bertanya malah ditanya balik, Bang. Aduh, Bang. Saya tanya Sudah dulu, Bang, ya. dibacakan, abangku. Saya ulangi, Bang, ya. Saya tanya dulu ya. Menurut abang, perkataan Yesus dengan perkataan Paulus apakah sama? Ya atau tidak? Kan Ya atau tidak, Bang? menurutmu gimana? Aduh, abang ini nggak ngerti bahasa Indonesia. Ini Bang, ditonton kami orang banyak Muslim, ini, Bang. Bang, kami tidak Iya, boleh tapi menyimpulkan. Islam dengar, Bang.
Islam tidak boleh menyimpulkan, Islam tidak boleh mengambil keputusan. Islam hanya membacakan. Oh iya, ya. Oh ini saya senang begini. Tapi Iya. kadang komal-komal lain itu justru Islam menyimpulkan Bible. Nah, Gimana sekarang ini? Kalau abang pertanyaannya, ini saya senang sekali. Abang sekarang begini. pertanyaannya, Bang, Saya senang sekali. apa kesimpulan Abang di situ? Menurut Abang bertentangan nggak? Sebentar Bang. Karena saya dulu yang bertanya tadi, jadi abang jawab dulu, baru saya jawab, Oh, Bang. kalau pertanyaan Ya. Abang yang tadi, Gini, Bang. Abang boleh bertanya lagi kepada Abang Faruk, bukan ke saya. Saya Ya, tidak karena- boleh karena mengambil abang yang menggantikan ahli. ini. Saya, Bang, gini, Bang. Saya tidak boleh mengambil ahli bahasan diskusi yang telah terjadi antara dua pihak, antara Bang Faruk dengan Abang sendiri. Saya cuma mau menambahi lagi, Bang. Begitu, Abangku. Ya, sekarang saya tanya Bang ya. Sekarang saya tanya Bang. Perkataan Yesus ya. Perkataan Yesus tidak ada satu iota pun yang dibatalkan. Menurut Paulus, dengan matinya Yesus telah membatalkan Taurat. Menurut Abang, apakah ini sama atau berbeda? Sama atau berbeda, Bang? Berbeda. Jawab dulu, Bang, sama atau berbeda? Berbeda. Bang, Abang sudah mereka jawab, pun kan? hidupnya, Bang. Tapi bukan Dengar Abang ya, yang jawab dengar dulu, ini, Bang. yang jawab ini siapa ini? Bang, dengar dulu. Yang jawab kau pasal ribu kotok-kotok masalahnya. Kucuk, Bang. Gak gitu cara diskusi, Bang. Mereka, Bang, di sini ya, mereka pun hidupnya di zaman berbeda, Bang. Tahunnya berbeda, Bang. Udah paham Abang di situ? Hidup mereka pun berbeda, ajaran mereka pun berbeda. Statement mereka pun berbeda, pemahaman mereka berbeda. Berbeda. Tapi kami tidak oke. boleh menyimpulkan, Poinnya kami apa? membacanya. Ya, kami poinnya membacanya apa? Ya, poinnya apa, Bang? berbeda. Poinnya apa? Berbeda, Simpel Bangku. aja, Bang. Poinnya apa, Bang? Dari perbedaan itu poinnya apa? Supaya nggak terlalu panjang. Kita ambil poinnya aja, kita belajar ambil poinnya aja. Kontradiksi ajaran-ajarannya. Iter. Ada berapa yang kontradiksi? Hanya satu Banyak, aja kan? Bang, kalau mengenai dibacakan, Taurat. Bang. Antara Lukas dengan Matius itu banyak kontradiksinya. Enggak, dengan Paulus saja lah, dengan Paulus dengan Yesus saja, supaya nggak terlalu lebar kemana-mana. Banyak. Bang. Tadi mengenai Taurat itu kontradiksi ya. Mengenai apa lagi, Bang? Bang, Dengan Matius, Paulus saja, Bang. Dengan Paulus saja. Bang, coba Bang Jangan buka. dulu, Bang. Jangan dulu ke Kau Matius. bertanya Ke antara dulu, Paulus saja, Bang. Baik, aku kita bacakan ini selesaikan kontradiksinya. Tengok. kita selesaikan satu-satu dulu. Matius Kita 5, selesaikan 19, satu-satu dulu. 20, Galatia 1, 8, Ibrani 2, 1 sampai 4. Roh Allah ada di tengah satu-satu, kita. Bang. Korintus Satu-satu, 14, Bang. 25, Roh Yesus ada di tengah Satu-satu, kita. Abang. Kisah para Rasul 16, 7. Paulus nggak mau kalah, satu lagi. Roh Paulus ada di tengah kita. Korintus 5 dan 3. Yang mana? Roh Yesus ada di tengah kita. Kisah para Rasul Nah, 16, 7. di mana datanya itu Roh Paulus ada di tengah kita? Baca, Bang, di 1 Korintus 5 butir 3. 1 Korintus 5. Sedangkan di Kisah para Rasul 16:7, Roh Yesus di tengah kita. Allah seperti ahli bangunan. Ibrani 3 butir 3 sampai 4. Paulus juga nggak mau kalah. Ada di 1 Korintus 3:10. Lebih mantap. Di mana Roh Paulus ada di tengah kita? Berapa? 1 Korintus? 5 nomor 3, Bang. Di mana tadi, Bang? 1 Korintus berapa? 5 nomor 3. 1 Korintus 5 nomor 3. Oke, coba dibaca. Bahkan Yesus, Coba dibaca. bahkan Bang, Coba dengar ya, dibaca. Paulus pun mengaku itu jangan dulu. Bapa. Jangan dulu. Paulus mengaku Jangan dulu. Bapa. Enggak. Nggak mau Di kau, pause Bang. dulu. Coba dibacakan Lek, dulu. baca aja, Enggak, Lek, saya aku mau baca aja, Lek. Bacalah. cocokkan datanya Biar dulu aja ya. yang baca, nanti kita dibilang menyimpulkan. Ya, betul. Ini, Lek, dia kan bahas tentang Paulus tadi, Lek. Bilang aja, Lek, yang tadi, Lek, bahwasanya Di mana dikatakan situ? Di mana dikatakan Roh Paulus? Di mana dikatakan Roh Paulus ada di tengah kita? Di mana ada? Bacalah, Bang. Enggak ada. Enggak ada situ Di mana? dikatakan Roh Paulus di tengah kita. Enggak ada, jadi ngarang siapa Bang ini? Oh.
Roh Paulus ada di tengah kita. 1 Korintus di mana? 5 butir 3. Bahkan Ya, Bang, coba. di sini disebutkan di 1 Korintus 14:25, Roh Allah ada di tengah kita. Di Kisah Para Rasul 16 butir 7, Roh Yesus ada di tengah kita. Kalau ada dikatakan situ Roh Paulus ada di tengah kita, saya mualaf hari ini. Coba tunjukin datanya. Saya mualaf hari ini Bang, kalau ada bunyinya Nggak butuh, Roh Bang. Paulus Nggak butuh ada kita, di Bang. tengah kita. Loh, berarti abang ini menyangkal. Loh, abang dapat pasien mualaf loh ini Bang. Dapat pasien mualaf ini. 1 Korintus 5 Dapat. butir 3. Biar ku buka Baca datanya. aja Bang. Biar ku Ya, buka mana ada datanya. di sana dikatakan Roh Paulus? Ya, mana dikatakan Roh Paulus? Nggak ada bunyinya seperti itu. Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir aku, sama seperti aku hadir, telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Itu rohani apa itu roh? Ya, mana ada dikatakan Roh Paulus? Abang kan mengatakan Roh 1 Paulus. Korintus Nggak 5 ada butir situ. 3 ini surat Paulus bukan? Nggak ada, Bang, ini, nggak ada Bang, bunyinya Bang, Roh. abang lihat ini, Nggak ada Bang. bunyinya Bang, Roh sabar, Bang. Paulus. Bang, sabar Bang. Nggak Ini ada baru dibuka bunyinya Roh roh nih, Paulus. Bang, ini baru buka roh apa Iya, Bang? Itu roh nggak ada. siapa? Roh siapa itu? Iya, Rohani siapa? Enggak, saya tanya dulu Bang. Saya tanya dulu Bang. Di mana ada 1 kata Korintus, Paulus ada di situ? surat Korintus ini siapa yang buat? Iya, di mana ada kata Paulus itu? Coba Bang, Pertanyaannya, tunjukkan. Di mana ada kata pertanyaannya, Paulus? 1 Korintus 5:3 ini siapa? Paulus. Di mana ada kalimat Paulus itu? Di mana ada kalimat Dengar, Paulus? Baca di dengar. Korintus 1 nomor 1 1. Korintus 5 yang namanya surat-surat Di situ Korintus. muncul namanya. itu Paulus. Korintus 1 nomor 1. Korintus Iya, 1 mana ada mana? 1 ya. Korintus Di nomor mana 1 ada pun di dia mana juga. di mana ada kata Paulus di situ? Kalau ada kata Bang, Paulus, sebab ini kan 1 Korintus 5, surat-surat 23. untuk dari Paulus, Bang. Dengar Iya, ya. Sebab iya. Tapi aku tidak ada situ kata Paulus. dengar dulu. Sama juga. Ini yang ngomong Iya, siapa? sama juga. Ini yang ngomong siapa? Ya, oke. Selesaikan dulu Bang. Selesaikan dulu. Ini yang ngomong siapa di 1 Korintus ini? Siapa yang ngomong? Tapi tidak ada kata Paulus di situ. Tidak ada Siapa Paulus. yang ngomong? Sebab aku ini siapa? Ya, begitu juga Muslim bertanya, mana ada Yesus mengatakan akulah Tuhan. Akulah Bang. Allah, sembahlah aku. Bang. Seperti begitu. Bang, Nggak ada 1 memang. Korintus ini siapa yang buat? Dan siapa ini tokoh 1 Korintus ini siapa? Paulus. Iya, Paulus yang buat, tapi di situ nggak Baik, ada nama dengarkan, Paulus. dengarkan. Silent Nggak ada please. nama Paulus itu. Dengarkan. Paulus, ini surat-surat Paulus ke Korintus. Surat-surat Paulus untuk ke Korintus. Ini dengar jawabannya. Sebab aku, siapa yang aku? Sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani dia tidak hadir. Suratnya hadir dikasih ke Korintus. Dia tidak hadir, tetapi secara rohani hadir aku, sama seperti aku hadir, telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal Iya. yang semacam itu. Rohaninya hadir di Ya, kalau tengah-tengah. itu mau disimpulkan, kalau itu mau disimpulkan, surat-suratnya yang hadir, bukan rohnya yang hadir. Mana dikatakan Nggak bisa roh ngelak Paulus? kau, Bang. Nggak Nggak ada. bisa ngelak. Baru Nggak Bang ada, di 1 makanya. Korintus 1 sampai 1 Korintus 6 ayat 15, ingat nih 15. 1 Korintus 4:15. Ingat. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus. Ini Dengar Ini, dulu, Bang. mohon maaf, kita sudah Dengar kemana-mana dulu, ini. Bang. Tadi Kau kan nggak bisa diskusi kayak ini gini, Bang. kita sudah jauh. Bang, kan ini yang mau kutambahi lagi, kau tidak menerima ini lagi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Dia ngaku lagi. Bapak. Ini Bapak itu bukan bapak lagi, udah si Paulus bapak. ini kita sudah melebar kemana-mana. Tadi pembahasannya Bang Faruk Nah, nggak sampai ke sekarang kan sini, kau Bang. tanya, apa Nggak menurut sampai ke kesimpulanmu, sini. Bang? Kontradiksi yang luar biasa. Iya, begini Bang. Jadi tadi pembahasan kami itu ya 10 perintah Elohim ya. Sedangkan Bang Faruk itu menolak 10 perintah Elohim katanya untuk Bani Israel aja. Padahal kalau untuk Bani Israel saja, kenapa itu kedua loh batu
harus masuk di dalam tabut perjanjian. Kenapa harus masuk? Ya, Bang, karena tadi pun, Bang. bahkan karena Elohim bilang, ya, perkataan Elohim, dengar Bang ya, bahkan sampai di langit yang baru dan bumi yang baru yang hendak kujadikan itu akan tinggal firmanku. Bulan Pertanyaanku berganti sederhana bulan, sama Abang. sabat berganti sabat. Pertanyaanku sederhana sama Abang. Firmanku tetap tinggal. Bang, pertanyaanku sederhana. Sederhana. Jawab dengan simpel. Sebelum namanya Israel, siapa? Sebelum namanya Israel siapa? Siapa namanya sebelum namanya Israel? Siapa? Bingung kau pun nggak tahu sebelum nama Israel itu siapa? Tuh tengok typing di bawah tuh, Yakub. Koclo. Iya. Udah paham kau sampai sini? Apa poinnya itu Bang? Kita pelajari situ apa poinnya? Yang kami mau pelajari itu poinnya Bang. Apakah Bang, Allah tadi Kristen? sudah Bang Faruk Gini, Bang. menjelaskan bahwasanya 10 perintah Tuhan dan hukum-hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Bani Israel itu siapa sebelumnya? Siapa nama Israel itu sebelumnya? Yakub. Satu lagi, masih ingat di pikiran dan otakku dan ingatanku. Pantas. Dengar dulu, silent. Abang tadi mengatakan 10 perintah Tuhan itu berbeda dengan hukum Taurat. Benar? Itu jawaban Abang tadi. Benar kan? Ya, Islam ini jauh lebih dari banyak hukumnya Bang. Biar Abang tahu banyak. Ya, saya nggak tanya banyak hukumnya, tapi melakukan nggak? Jangan Bang. tanya banyak hukumnya. Bang. Melakukan nggak seperti Kau pun nggak berzina. tahu Bang tadi yang kutanyakan. Kau Jangan nggak ngerti. mencuri. Bang, Jangan kau pun nggak mencuri. paham tadi siapa. Malah kau tanya siapa. Siapakah nama Israel sebelumnya? Siapa? Ya udah kan dijawab. Kita ambil, Aku kita jawab ambil kan, poinnya kau pun aja. nggak Ya. tahu. Jadi tadi satu pertanyaan yang ditanyakan, pernyataanmu dan jawabanmu sangat menyayat hati bani-bani kalian. Hukum Taurat itu berbeda dengan 10 perintah Tuhan. Itu jawabanmu. Ya. Itu salah Bang. Ya. 10 perintah Tuhan adalah bagian dari hukum Taurat yang lebih luas. Berisi dari 600 perintah dalam perjanjian lama. 600 berapa? Nah. 600 berapa? 600 berapa? Astagfirullah. Makanya dengar aku Bang. Gak usah kau bertanya dulu. Nah. Ataupun gak usah Ya berjawab dulu. karena saya tahu seakan-akan abang ngerti, makanya saya uji 600 berapa? 600 Kalau abang nggak perintah tahu, dalam perjanjian lama. Abang dengar aja, dengar aja. 600 bukan dengar aja. Abang nggak ngerti 613. Jadi saya sampaikan ya 613. 600 perintah dalam perjanjian lama. 613. 13 itu terserah kalian mau kalian tambahi. Hotelnya benar, bukan terserah. 613 Pak Jud. Benar, 13. Boleh. Benar. Terserah kalian mau tambahi. Iya. Mau ditambahi, mau Jadi- salah saya. Penting 600. Satu, Iya, jadi perintah Bang ini Kaisar ini diberikan kepada bagaimana Nabi Musa mengajarkan kepada di kami Gunung Sinai. hukum Taurat aja nggak tahu 613. Ya sudah, mau kau bilang 613, mau kau bilang 600, yang penting aku udah jawab. Sedangkan kau tak tahu nama Israel sebelumnya. 10 perintah Tuhan ini, ingat, sebagai kunci untuk pertumbuhan rohani bagi kaum Bani Ya, oke. Israel. Oke. Jadi Bang, Saya kau tanya bilang dulu. tadi 10 perintah Tuhan berbeda di luar dari hukum Taurat. Bang, abang kenal nggak yang namanya Dasatita? Jadi begini, Dengar 10 dulu, perintah abang Allah tahu nggak itu, dasar 10 titah itu perintah. Loh, abang terus yang ngomong ini, kapan saya Nggak. ngomongnya ini? Abang tahu nggak Dasatita? Kapan saya ngomongnya? Dasatita tahu nggak? Kapan saya ngomongnya ini, Bang? Aku tanya dulu, ini belum selesai aku. Abang tahu nggak Dasatita? Ya, Nggak tahu Coba kan? jelaskan. Bilang aja nggak tahu. Kita ya belajar. coba jelaskan. Ya, coba aja jelaskan, ya. Dasatita itu merangkup dari serangkaian perintah moral religius yang ada dijalankan pada praktisi Yudaism. Bolehlah untuk kekristenan berfungsi sebagai pedoman untuk menjalani kehidupan yang benar. Itu Bang, jadi hukum Taurat dan 10 perintah Tuhan itu
balance, Diberkatilah ke Bang Steve. berbarengan, Diberkatilah anak-anakmu. berbarengan Bang. Ya, poinnya apa sih itu, Bang? Poinnya apa itu membahas Poinnya dasar kita? jawabanmu salah. Kau bilang 10 perintah Tuhan di luar dari hukum Taurat. Nah itu. Diambil, artinya begini, 10 perintah Elohim itu diambil dari hukum Taurat dan dia merupakan bagian 10 commandment. Buktinya kalau dia masuk hukum Taurat, sebentar bang ya, kalau dia sama dengan hukum Taurat, berarti ini 2 loh batu ditaruh di luar tabut perjanjian, karena dia tidak dimasukkan dalam hukum Taurat, dia khusus 10 perintah Elohim, makanya dia dimasukkan ke dalam tabut perjanjian. Ini yang ngerti Kristen. Kalau dia memang sama, kenapa enggak Taurat dimasukkan juga di dalam tabut perjanjian? Hukum Taurat itu ditaruh di luar tabut perjanjian, Bang. Ya. Sedangkan 2 loh batu, 10 perjanjian Elohim itu dimasukkan ke dalam tabut dan ditutup dengan tutup pendamaian. Begitu, Bang. Baru benar. Gimana 10 perintah Allah disamakan dengan hukum Taurat? 10 hukum Taurat perintah itu adalah bagian dari hukum Taurat. Itu benar. Itu Apa benar. itu tabut perjanjian? Tapi 10. Dinda, apa itu tabut perjanjian? Ya itu Berat. zaman Musa. Apa? Ya, tabut perjanjiannya itu yang tabut itu yang dibuat bangsa Israel itu, yang diperintah Elohim untuk membuat dari emas itu. Ya, di atasnya itu ditutup pendamaian. Sebentar. Ditutup pendamaian itu di apa, ada dua kerubim di situ. Ya. Dinda, dengar abangnya. Kalau kamu mengimani itu adalah tabut perjanjian, dalam Bible kau, kitab Taurat dan kitab Yahudi tidak kau bikin dalam perjanjian lama, harusnya perjanjian baru. Kau baca dalam Yeremia 31 nomor 31 sampai 33. Aku nggak mau melebar kemana-mana ya, makanya aku tanggapi tabut perjanjianmu, karena aku tahu, aku yakini nol pemahaman tentang itu. Asal merocos saja tabut perjanjian. Ya, begini. Itu menjadi perjanjian baru. Hukum Taurat itu bagi Bani Israel jika kau membahas tentang tabut. Gitu loh. Ya, saya Kenapa ngerti. dalam Bible Begini. Kamu sudah pertanyaan, kenapa dalam Bible kau itu dikatakan itu perjanjian lama? Baca itu Yeremia 31 sampai 31 sampai 33. Ya, jadi gini. Sementara Dinda, dengar Dinda. Di dalam ulangan yang kukasih tadi sama kau 33 nomor 4, ulangan 4 nomor 44, mau dia di luar tabut maupun dia di dalam tabut, ketentuan itu berlaku untuk jemaah Yakub, untuk anak keturunan Yakub. 12 anak keturunan Yakub. Dari 12 anak keturunan Yakub, dengar dulu babi. Udah, aku udah masuk. Santai Bang Faruk. Santai Kanda, jangan kejang-kejang dulu Kanda. Jangan kejang-kejang dulu. Santai lah. Udah, berdosa aku nanti lagi ya, waduh. Dia bawa tabut tadi Bang Faruk. Dia tabut itu enggak tabut. Itu benar kan sih, dibilang dia tadi tabut tadi bahwasannya itu peti yang disampaikan Nabi Musa ya. Itu ada di surat, aku pernah baca di surat Al-Baqarah. Bentar. Ada sih. Tunggu, Aki, jangan dikorelasikan sama tabut di dalam Quran, jangan, karena itu beda pemahaman. Itu berbeda, sangat berbeda itu. Jangan, nanti kita seakan-akan mengikuti kesalahan mereka dan juga kesesatan mereka. Enggak. Ketika mereka memahami tabut dan juga memahami Taurat dalam itu Bani Israel, jangan disamakan. Naikkan yang lainnya. Jadi gitu Dinda ya. Kalau abangnya ngobrol, abangnya ngomong, jangan dipotong. Aku punya kelemahan. Aku latah loh. Kalau dipotong-potong latah aku nanti kayak gitu. Nanti kan didengar orang kayak seolah-olah aku tuh ngomongnya kasar. Enggak, aku latah. Bolak-balik kau patah-patahkan pula ngomong. Ya latah lah aku.
nggak tahu deh itu. Jadi mereka itu cuma ngomong. Tabut itu adalah tabut perjanjian baru. Perjanjian baru. Itulah perjanjian baru antara Bani Israel dengan Tuhan. Tabut Kaisar, perjanjian apa yang disebut Haron Harbit. Mereka nggak tahu itu. Lek Kaisar, memang dia nggak bisa Lek Kaisar. Tadi sama aku juga udah takut dia. Dibilang lah, udah nantilah kita debat ya. Biar sama Bang Faruk dulu katanya. Tadi aku bahas tentang di Lukas 22 nomor 43. Malaikat mengambil rupa manusia dengan seutuhnya. Gak mau. Itu tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Ceritanya Bang Faro ini hari Jumat gak ada Jumat pemberkatan ini. nggak ada. Nggak ada. Ya maaf Jumat teman-teman ya, berkah Bang, loh. maaf. Buat teman-teman yang menonton, maaf. Biasanya kan kita Jumat itu ada pembagian madu gratis. Tapi kadar Allah tidak ada madu gratis hari ini teman-teman ya. Insya Allah di Jumat depan lah ada hamba Allah yang dimudahkan rezekinya bersedekah madu teman-teman. Hari ini tidak ada sedekah madu, sebotol pun tidak ada sedekah madu. Jadi bagi teman-teman mungkin yang datang kemari ya berharap mana tahu dapat sedekah madu, ya hari ini tidak ada sedekah madu. Dan buat teman-teman yang mendapatkan madu gratis 2 minggu yang lalu, ya mohon bersabar teman-teman ya. Kemarin Bang Faruk sama pihak kurir itu ada miskomunikasi. Miskomunikasinya begini, dia bilang orang mertua dia meninggal, jadi gerai dia tutup dulu untuk 2 hari. Saya iyai, udah nggak apa-apa lah, barangku tetap di situ. Nanti setelah selesai urusanmu baru kau kirim maduku. Iya, ternyata libur dia 10 hari. Iya, Bunda Hidayah belum dikirim loh. Iya itu 10 hari. Saking kesal aku tarik semua barangku dari situ ya, aku bilang gitu. Kau jangan gitu lah, kemarin kau bilang 2 hari, ini sampai 10 hari. Iya bang, nggak enak aku bilangkannya sama abang. Bukan gak enak lagi, aku udah sakit hati nih dengan kau ini. Ya sabar teman-teman ya, ya insya Allah dalam waktu dekat akan dikirim itu madunya teman-teman, karena girainya tutup. Saya berbagi gini, barang itu semua di girainya, di girai dia barangku tadi. Nanti kalau kau tarik semua barangku di situ, kau putus hubungan kerja sama dia, nggak enak juga kan, kasihan juga dia gitu loh. Karena nggak bisa dipungkiri kan, pengiriman Bang Faruk itu juga ya bisa meramaikan girai dia, karena dia girai kecil aja kan. Sabar teman-teman ya, nanti kalau udah selesai urusan dia di kampungnya ya dalam kondisi berkabung, insya Allah madunya kirim. Oke, buat teman-teman ya, buat adik-adik Kristen yang mau naik silakan. Buat teman-teman, mana tahu ada yang ingin bersedekah dalam bentuk apapun itu, sedekah madu, sedekah baju, sedekah celana, sedekah parfum, silakan naik teman-teman. Atau yang juga naik, saya sedekah. Tapi Bang Faro, yang nggak boleh sedekah apa Bang Faro? Ya nggak boleh sedekah ginjal, nggak boleh sedekah ginjal. Salah, yang nggak boleh sedekah laki. Tapi kalau mau dipoligami ya nggak apa-apa juga. Tuh. Rat saudara-saudara. Ya. Kakak dirakan naik. Oke, orang sama gabung orang. Halo. Ya Islam Kristen. Ateis. Oh iya, turun dulu di bawah Dinda. Mati aja lah kau di air itu. Turun dulu. Izin promo ya. Yang ada di YouTube Esti Naganar, yang ada Kak Esti mau dipoligami, mau boleh? Dasar kapan aku punya laki nih. Yang ada di YouTube Esti Naganar. Nah, buat kalian yang di YouTube ya, untuk tanggal 6 sampai tanggal 10, tanggal 15 bulan Juli ya. Tanggal 6 sampai tanggal 15, 10 hari saya tidak live YouTube, jadi kalian boleh nonton uploadan ya. Jadi uploadannya ditonton ya. Uploadan itu saya udah ada upload ya, nggak cair dong, diberkatilah Bang Kadirov. Dan jangan lupa kalian tonton apalagi izin promo pula lagi nih, promosi YouTube Stama TV ya, Stama TV Naga, kalian boleh subscribe, like, komen, serta share Stama TV Naga. Nah yang di YouTube kalian boleh tonton ke M January channel ya. Nah jadi selama 10 hari saya libur, kalian boleh tonton ke M January channel yang ada di YouTube. Oke? Dan jangan lupa tonton uploadan ya. Oke, cukup sekian promosinya, lanjut.
Aku Ya, promosi juga lah, jangan lupa follow YouTube aku. Salpa 1000. Oke, Bang Farouk promosi juga ya. Bagi teman-teman yang mau beli YouTube, aku jual YouTubeku. Serius nih. Serius kau mau jual YouTube kau? Agak Kalau lain cukup Bang untuk Farouk. umroh, kalau cukup biaya untuk umroh, aku jual YouTube-nya. Yang penting kau apain aja, lebih dari umroh nanti dapatnya. Iya, kalau Kelola masih aja. hidup, kalau masih hidup. Saya juga mau ada promo ini, izin itu SD Laiku Paruk. Bagi teman-temanku akhi yang sudah bagi-bagi warisan, jangan lupa DM kami. Kami hanya butuh, mari akhi kita umroh bareng sama Bang Faruk dan Kaisar Nero. Alhamdulillah kami doakan semoga banyak rezeki kalian. Bawalah kami umroh. Umroh saya tak perlu kami mobil Sigra, nggak penting. Bawalah kami umroh. Kami sama-sama mualaf loh. Kasihan lah. Ya. Kalau aku nggak gitu, kalau aku gini, Lekesar. Buat teman-teman yang mau umroh, barang bawaannya banyak, ajak Bang Farouk. Ya insya Allah aku punya kekuatan untuk mikul-mikul barangmu, Bang. Aku juga. Ya, aku punya kelebihan, aku bisa mikul-mikul barangmu. Oh ya, badan dia besar Apa? guys. Sepanjang perjalanan nanti dari bandara sampai ke Madinah, dari Madinah nanti dari bandara ke Mekah, Mekah Madinah. Kalau kalian butuh tukang pukul, aku yang tukang pikul, aku yang mikul, Bang, gak apa-apa. Yang penting ongkosin aku, kasih makan aku, itu aja yang penting. Nanti tengah malam ada fasilitas juga untuk kalian. Kalau capek yang laki-laki ya, kalau capek kalian melaksanakan umrohnya, tengah malam nanti ada pijit. Bang Farouk pijit kalian nggak apa-apa lah, penting gratis. Enggak, Lek, biar aja aku ngusuk, Lek. Aku udah pakai kacamata ini, Lek. Udah bisa ngusuk-ngusuk. Iya, yang penting aku sampai dulu lah ke Mekah dan Madinah. Masya Allah. Hoi Tian, sama gabung Hoi Tian. Bentar lagi di sini Jumat, Bang. Hoi Tian. Kapan Bang Farouk umrohnya? Belum lah, Bang. Kalau ada yang ngajak. Hoi Tian. Izin ada yang nanya ya. Ada yang nanya, Bunda Esti mau kemana? Mau umroh ya? Enggak. Saya bukan mau umroh. Tapi mama saya sedang sakit. Harapan untuk hidup itu tipis dikarenakan sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi mama mau lihat cucu Ya, sebelum Masya Allah, syukron. meninggalkan dunia ini gitu. Jadi mohon doanya ya, semoga mama saya sembuh ya. Amin Mohon ya rabbal doanya. Lanjut. alamin. Amin. Oke. Hoi Tian, selamat bergabung Hoi Tian. Hoi Tian. Oke, kita turunkan ya. Papa Muda, selamat bergabung Papa Muda. Papa Muda. Halo, Papa Muda. Oke, turun ya. Next, Firman Maulana. Selamat bergabung Firman. Firman. Halo Firman. Diturunkan aja moderator kalau nggak bersuara. Dia dari mana tuh? Oke, Tengku, selamat bergabung. Tengku. Halo Tengku. Udah tuh Tengku. Oke. Oke, di sini pun kita udah mau masuk Jumat. Medan udah masuk Jumat ini. Iya. Leku. Iya. Leku juga di sini udah 11.51. Sebelum saya turun, kita bubar lagi, kita mau undur diri. Aku mau bernubuat dulu, boleh Leku? Ya, silakan. Baik. Teman-temanku semuanya yang mau bikin VT di roomnya Bang Farouk Sianipar, izin ya. Izin teman-temanku, kalian boleh rekam dan buat VT. Judulnya Warisan Dosa Warisan. Warisan penjajah datang mematikan akal, menjadikan kalian seperti Sinchan si bocah nakal. Oleh karena itu Islam datang memberantas dan menangkal, dan didasari akal, logika, iman, kebenaran yang kekal. Sebelum bertanya menjawab, pikirkan sejenak. Omonganmu maju kena. Itu karena kau percaya Tuhan beranak. Sekali kau konsep Tuhan bisa diternak. Kafir Bani Babi mengaku ahli kitab, bahasa Indonesia saja masih gagap. Coba baca Ibrani, Musa punya kitab, auto dungu dan gangguan saraf.
Selain pencuri, pendusta, dan plagiat, kalian juga disebut bani babi sesat. Oleh sebab itu dengarkan aku bernubuat, turun saja colok dan jilat pendeta kau punya pantat. Sudah sekian lama kalian jahat dan tersesat. Sampai di zaman teknologi yang akurat. Itu hati dan otak kau dari apa terbuat, pembangkang tak berguna seperti besi berkarat. Dari awal ditanya jawabannya yang ngeles, muter-muter kayak tutupan toples. Kalau nggak tahu jawaban pas dan yes, kau tanya gratis pada om ganteng yang sangat neces. Bahkan sampai kucing bersayap kupu-kupu, tidak adalah dalil tertulis 3 menjadi 1. Dan sampai labi-labi merayakan tahun baru, kalian sesat dengan ajaran tipu-tipu. Jika kau tantrum, congor, ngoceh, nggak beres dengan framing dan asumsi yang stres, jangan sampai ditampol Bang Faruk yang sangat bugres. Isi otak kau berserak, menetes sampai merembes. Belajar di sini tidak berbayar, tidak perlu juga berkoar-koar. Mau cerdas, berbakat, dan pintar, cukup sopan dan jujur untuk belajar. Sekian, terima gaji, stay tune. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Oke, kita ringkatkan dulu teman-teman. Setelah nanti kita live lagi. Jika ada salah kata Bang Faruk, mohon maaf. Ada Allah saya mohon ampun. Kita sempurnakan dengan doa tafakur majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan buat teman-teman ya saudara-saudaraku yang fillah yang berkontribusi di komal ini dalam bentuk apapun kontribusi kalian, Bang Faruk pribadi ucapkan syukran, jazakallahu khair, barakallahu fikum. Semoga Allah menambahkan rezeki bagi kalian dan menambahkan keberkahan atas apa yang pada kalian, baik itu harta, kesehatan maupun apapun pada kalian. Dan semoga keberkahan itu bisa mengalir buat istri dan anak-anak kalian. Dan semoga kelak Allah bertemukan kita di jannahnya tanpa hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi kamu sih ini, kalau sudah Aki Kaisar sama Aki Faruk itu mereka berdua ya sudahlah tuh cocok ya. Jadi kita yang mendengarkannya tuh bawaannya mau ketawa terus ya. Kenapa? Memang lucu-lucu mereka ya. Serius tapi lucu. Nah, ketika berdebat pun mereka tuh rasa tidak ada beban. Serasa tidak banyak berpikir di mana letak-letak ayat pun mereka tuh rasanya langsung paham, dan di mana mesti diuraikannya mereka pun langsung langsung refleks sampai gitu ya. Karena memang keilmuan itu memang perlu dipelajari. Ya, ini ketika mereka belajar ya itulah yang terjadi. Ketika berargumentasi itu tidak pernah berpikir untuk panjang-panjang ya, ceplas-ceplos tapi pas gitu. Karena memang apa yang disampaikannya itu benar-benar tertulis di kitab mereka, dan juga apa yang menjadi hujahnya itu juga memang benar adanya ada di kitab mereka, sehingga tidak ada menjadi fitnahan, tidak menjadi sebuah hujatan, karena segala sesuatu itu berdasarkan keilmuan ya. Apa yang disampaikan itu berdasarkan keilmuan. Mereka membaca, mereka belajar, mereka menyampaikan dari segala sesuatu apa yang menjadi hujahnya itu adalah sesuatu pembelajaran begitu. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيب